Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR dan pagi hari ini temanya adalah hak atas informasi dan ruang berekspresi setelah KUHP disahkan. Siaran pagi ini bisa disimak di 104,2 MS3 FM dan juga seperti biasa bisa langsung Anda simak melalui YouTube Berita KBR dan juga streaming di kbr.id. Bagi Anda yang ingin ikut berinteraksi, silakan bisa pergunakan telepon bebas pulsa KBR di 0800 24 57 893 dan juga pesan singkat WhatsApp di 0812 118 8181. Saudara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP akhirnya resmi disahkan menjadi undang-undang setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 Januari lalu. Dan sejumlah akademisi, kemudian kelompok masyarakat sipil juga kembali menyuarakan kritik dan menolak pengesahan KUHP baru ini. Alasannya, KUHP masih memuat sejumlah pasal yang dinilai anti-demokrasi dan juga nantinya berpotensi mengancam kebebasan sipil. Dewan Pers misalnya menyebut jurnalis rentan terkena kriminalisasi dan juga menjadi korban dari pasal-pasal yang multitafsir. Dan lebih jauh, kita akan membahas dampak KUHP bagi komunitas jurnalis dan juga media, kemudian juga serta apa dampaknya bagi publik yang memiliki hak atas informasi. Pagi hari ini kita sudah bergabung di Ruang Publik KBR bersama dengan Ade Wahyudin, Direktur Eksekutif LBH Pers, kemudian Tauwik, Manajer Program Serikat Jurnalis untuk Keberagaman atau SEJUK, dan juga Lutfiana Dwi Mayasari, kontributor Mubadalah.id. Selamat pagi Mas Ade, Mas Tauwik, dan juga Mbak Lutfiana. Pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Dan seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal mengenai topik kita yaitu hak atas informasi dan juga ruang berekspresi setelah KUHP disahkan. Kita mulai dulu dari Mas Tauwik ya. Mas Tauwik, ini Serikat Jurnalis untuk Keberagaman atau SEJUK didirikan oleh para jurnalis dengan misi yaitu memberdayakan media massa untuk memproduksi pemberitaan yang toleran dan juga perdamaian, terutama isu keberagaman. Mungkin secara umum bisa dijelaskan seperti apa nih Mas tanggapan dari SEJUK sendiri atas pengesahan KUHP bulan Desember lalu? Silakan. Ya, ini sangat disayangkan ya. Oh ya, mungkin sekaligus menyapa pemirsa KBR. Selamat pagi semuanya. Terima kasih buat KBR untuk inisiasi memperbincangkan KUHP kaitannya dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ya, kalau SEJUK sendiri selama ini bersama dengan kawan-kawan jaringan yang mengadvokasi KUHP ini sejak rancangannya sangat disayangkan ya. Ini kemunduran demokrasi, ini matinya kebebasan dan berekspresi maupun berpendapat bagi masyarakat kita, karena KUHP sangat membatasi ya. Kalau dilihat pasal-pasalnya yang selama ini didorong untuk bisa direvisi oleh DPR RI, tapi ternyata pasal-pasal itu masih tetap disahkan. Nah, itu pertama, kebebasan berpendapat dan berekspresi, terutama bagi teman-teman minoritas ya, terutama ya, itu menjadi semakin terbatas karena sebetulnya mereka membutuhkan ruang aspirasi yang banyak karena sering tidak mendapatkan keadilan. Terus yang kedua, otomatis karena ini eranya digital, termasuk juga menciderai demokrasi digital. Hal-hal yang berkaitan dengan kebenaran, fakta maupun kritik itu menjadi tidak bisa leluasa disampaikan dan bebas diungkapkan. Itu terus lagi-lagi tadi ini menjadi alat bagi mayoritas. KUHP ini juga menjadi alat bagi penguasa untuk membungkam prinsip-prinsip yang seharusnya bisa
didapatkan oleh siapapun termasuk kelompok minoritas. Nah, karena itu lagi-lagi targetnya bisa mengkriminalisasi kelompok minoritas terutama agama dan kepercayaan ya yang mereka harusnya dilindungi ekspresinya, pendapatnya, termasuk juga aktivitas-aktivitas keagamaannya. Demikian. Baik, selain itu Mas Taufiq, bagaimana dari KUHP sendiri mempengaruhi kerja-kerja jurnalis, terutama yang mengusung isu keberagaman? Nah, yang menjadi kekhawatiran kalau di kita kan ada Undang-Undang PNPS 65 ya tentang penodaan agama gitu. Mungkin diksi penodaan atau penistaan nggak eksplisit disampaikan di KUHP. Tapi kita tahu misalnya kebencian, kemudian permusuhan yang berkaitan dengan agama, itu kan diksi-diksi yang sangat karet. Jadi ketika media pertama ya mengangkat isu ini, terus jurnalisnya ketika mau menuliskan isu yang berkaitan dengan agama, yang mungkin juga kontennya adalah mengkritik bisa pimpinan agama yang sedang menyampaikan khutbah misalnya atau pengajian gitu, kemudian bisa juga teologinya, dogmanya, dan mungkin tafsir-tafsirnya yang ingin dikritisi itu menjadi sulit konten itu dimunculkan. Jadi di situ akan ada sensor, termasuk juga swasensor dari KUHP ini. Jadi itu sangat bahaya untuk kebebasan pers. Baik, Mas Taufiq. Sekarang kita beralih ke Mbak Lutfiana ya dari mubadalah.id. Nah, mubadalah.id ini sendiri kan perusahaan media yang berbasis di Cirebon yang tulisan-tulisannya juga didasarkan pada perspektif Islam dan juga membuka ruang untuk masyarakat bisa menjadi kontributor dengan mengirimkan tulisannya. Mbak Lutfi, seperti apa nih pengaruh KUHP pada kerja-kerja kontributor ini sendiri, Mbak? Ya, saya kira sangat berpengaruh sekali ya Mbak. Jadi di Mubadalah itu kan sebenarnya kontributornya ada dua ya, ada kontributor khusus itu seperti kontributor tetap gitu, kemudian ada kontributor lepas. Nah, semenjak rancangannya itu sebelum disahkan, sebanyak masih dalam rancangan saja, itu para kontributor itu harus melalui proses review yang lebih panjang dibanding dengan sebelumnya gitu. Saya kira ini juga salah satu ikhtiar dari pihak Mubadalah untuk memastikan bahwasanya konten itu tidak memenuhi unsur-unsur yang terdapat di dalam KUHP gitu nggih, karena konten keagamaan itu memang perspektifnya Mubadalah itu kan ada perspektif lain yang ingin dimunculkan seperti itu. Yang kalau misal itu tidak umum gitu kan, maka kita akan berpotensi untuk diserang seperti itu. Nah, jadi di kontributor tetap itu kami ada review bertahap, bahkan reviewernya itu salah satunya berasal dari Ditjen Polpum Kemendagri, di mana setiap review dari artikel kita itu harus dipastikan yang pertama apakah kontennya bertentangan dengan nilai Pancasila, karena itu amanatnya seperti itu. Kemudian apakah rujukan yang dijadikan kontributor untuk menulis itu kredibel atau tidak. Kemudian apakah tulisan tersebut mengandung hate speech atau tidak gitu. Jadi reviewnya panjang sekali. Nah, saya kira sebenarnya proses review panjang ini memang dari satu sisi seperti dua sisi mata pisau gitu. Di satu sisi dia memang mengamankan kontributor karena menghindari pasal 24, pasal 263, pasal 241, pasal 304 seperti itu. Tapi di satu sisi kemudian juga kita tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan gitu. Contoh singkatnya saja Mbak, kami itu pernah saat itu ada rame tentang normalisasi pelecehan seksual yang dilakukan oleh APH terhadap pelecehan seksual terhadap anak gitu. Nah kemudian kalau ini pengalaman pribadi saya saat itu judulnya itu adalah Legal Policy APH dalam penanganan kasus pelecehan seksual gitu. Nah kemudian itu reviewnya panjang sekali karena dianggap itu ada unsur menghina pemerintah karena ada APH di situ gitu. Kemudian akhirnya kontennya itu oleh Ditjen Polpumnya itu di Kemendagraginya diminta kita menulis sesoft mungkin gitu. Meskipun intinya adalah sama gitu. Akhirnya judulnya seingat saya saat itu dirubah, Dear Polisi, pelecehan seksual itu bukan delik aduan gitu. Jadi dan itu tentunya kalau penulis itu kan punya ciri khas sendiri ya.
kurang puas aja gitu loh, karena apa yang kita ingin sampaikan tuh sebenarnya nggak itu gitu loh. Tapi gimana pun kita dibayangi oleh itu tadi, dan saya kira Mubadalah ingin mengamankan kita semuanya dengan proses review yang agak panjang itu tadi. Seperti itu, Mbak. Baik, tadi Mas Taufik dan juga Mbak Lutfi sudah menyampaikan gitu ya, bahwasanya intinya adalah keterbatasan berekspresi. Nah, sekarang kita langsung ke Mas Ade Wahyudin dari LBH Pers sendiri nih. LBH Pers ini kan adalah lembaga yang bergerak dalam memberikan bantuan perlindungan hukum pada jurnalis dan juga perusahaan pers dan juga kriminalisasi. Apa saja nih potensi kriminalisasi yang mungkin nanti dihadapi jurnalis setelah KUHP diterapkan? Silakan. Iya. Jadi memang di KUHP yang saat ini sudah disahkan itu lebih banyak gitu ya, atau mengambil pasal-pasal lama yang ada di KUHP lama gitu ya. Nah, kayak misalkan pencemaran nama baik, penghinaan gitu ya. Kemudian juga ada informasi bohong, berita bohong. Itu sebenarnya pasal-pasal lama yang memang ada satu pasal yang memang itu baru, yaitu terkait dengan merendahkan martabat presiden dan wakil presiden, itu yang itu cukup keras kita tentang juga ya. Nah, sehingga dari banyaknya pasal-pasal yang saya pikir sudah banyak bersuara, baik itu Dewan Pers ataupun asosiasi pers gitu ya, terkait dengan pasal-pasal yang mengancam pers, disitulah potensi kriminalisasi itu akan banyak terjadi. Dan khawatirannya betul tadi kata Mas Tawi terkait dengan swasensor, bagaimana nanti publik ataupun bahkan jurnalis akan screening gitu ya, atau dia takut untuk melakukan kritik, takut untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya itu adalah fakta atau pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Gitu sih. Baik. Nah, Mas Ade, dengan kondisi ini seperti apa nih pengaruhnya pada kerjanya jurnalis ini sendiri? Ya, pengaruhnya adalah, jadi gini, kami menilai bahwa jurnalis itu bukan hanya pada sektor yang dia hanya memiliki badan hukum dan dia berbentuk perusahaan, bukan hanya sekedar itu. Baik. Tapi jurnalistik harus dilihat dari bentuk produknya ya. Sepanjang misalkan sebuah organisasi ataupun sebuah lembaga yang menghasilkan produk jurnalistik, itu yang kemudian harus diperjuangkan gitu. Nah, dalam konteks ini gitu ya, ketika misalkan ada sebuah media yang ternyata dia belum memiliki badan hukum, disinilah potensi kriminalisasi besar akan terjadi. Mungkin bagi teman-teman media yang besar yang sudah punya perusahaan, yang sudah punya badan hukum gitu ya, badan hukum PT gitu ya, kemudian juga jurnalisnya secara jenjang juga cukup gitu ya. Mungkin secara regulasi dia masih punya undang-undang pers. Tapi kan kita tidak bisa melihat sependek itu. Di luar itu banyak kemudian teman-teman jurnalis gitu ya, jurnalis warga atau jurnalis kampus yang ternyata dia secara karya mungkin bagus. Dan di sanalah titik rentan bagi teman-teman yang memang tidak dilindungi oleh undang-undang pers. Baik Mas Ade, Mas Taufik dan juga Mbak Lutfi, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita di pagi hari ini tentunya mengenai tema kita, yaitu hak atas informasi dan ruang berekspresi setelah KUHP disahkan. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin ikut berpartisipasi, bertanya, memberikan komentar, silakan kami buka di telepon bebas pulsa KBR di 0800 2457 893 ataupun juga WhatsApp di 0812 1188 181. Ruang Publik KBR akan kembali.